Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya, ini ada yang peserta kecilnya nggak bisa ditinggal. Nggak apa-apa ya? Bagaimana, Dok? Suaranya sedikit terputus-putus, Dok. Oh, sorry, sorry. Bentar. Ada peserta kecilnya. Kedengeran nggak? Kedengaran, Dok? Sudah kedengaran. Oh, oke. Oke. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Dok, hari ini, Dok? Iya. Baik, lumayan. Kalau saya sih baik. Cuman ini si kecil agak cranky. Iya, Dok. Karena ini kan lagi suasana Ramadan ya, Dok. Dan yang kami tahu juga dokter sedang tidak berada di Indonesia, ya, Dok ya. Sedang berada di Inggris, kalau tidak salah ya, Dok. Ya, ya, betul. Nah, saya pengen tahu sedikit nih, Dok. Bagaimana suasana Ramadan di sana nih, Dok? Apakah sama dengan Indonesia atau bagaimana? Kalau sama, ya sama-sama Ramadan pasti ya. Hmm. Cuman mungkin ya beda beda budaya yang pertama. Yang kedua, karena situasinya di sini kan baru reliving itu eh, apa namanya COVID-19 lockdown kan baru di di apa ya diringankan. Jadi yang kemarin full lockdown sekarang sudah di tier tier 2 kemarin, top tier kan sekarang diringankan ininya. Jadi sudah boleh ngumpul, sudah ini. Nah, jadi termasuk juga ke masjid baru baru boleh kira-kira 2 pekan lah, 2 pekan sebelum Ramadan itu baru boleh masuk masjid lagi. Staffnya masih bolong-bolong gitu. Ya, Oh, terus begitu. kalau ya ya gitulah so far. Nanti kalau ada apa, ada forum sendiri lah, Ramadan di Eropa gitu boleh, nanti ada teman di Eropa boleh bisa diajak bergabung nanti next time biar biar rame. Nanti sebelum Ramadannya habis bikin aja bincang-bincang santai gitu, Baik-baik, suasana Dok. Ramadan di UK dan Eropa nanti biar biar nggak menyita ini topiknya. Oke. Oke, baik, Dok. Oke, langsung aja kita buka ya acaranya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Logika. Lagi ngobrol bareng bersama LPM Diagnostika. Baik, kita perkenalan diri dulu ya. Perkenalkan teman-teman, nama saya Fatia Bilkis, saya dari Ilmu Gizi 2020. Dan di kali ini kita ditemani dengan pembicara yang sangat luar biasa ya, yaitu Dr. Rahmat Surwabekti, Master of Medical Education. Baik, oke dok. Kali ini kita temanya itu dunia pendidikan kedokteran. IPK 4 cuma mimpi atau nyata ya. Nah, baik dok. Karena apa namanya? Kita ngomongin tentang kedokteran ya dok. Nah, menurut dokter sendiri, sistem perkuliahan kedokteran di FK itu seperti apa ya dok? Hmm, yang dulu apa sekarang ya? Kalau sekarang ini apa namanya kan pakai menggunakan sistem KBK ya karena kebijakan nasional dengan standar kompetensi nasional, standar pendidikan kedokteran nasional. Jadi pendekatannya menggunakan outcome based education atau kalau di dalam kedokteran ada istilah CBME competency based medical education. Nah, kalau di standar pendidikan itu diberikan syarat pendekatan yang minimal itu menggunakan pendekatan SPICES namanya. Student centered, problem based, integrated, I-nya, terus C-nya itu community oriented, terus SPICE E-nya itu elective,
Kemudian S yang terakhir itu sistematik. Jadi itu pendekatan utamanya itu. Nah, ini bedanya aja untuk memberikan gambaran apa sih bedanya. Nah, kalau dulu itu nyebutnya departemen base. Jadi nggak ada integrasi gitu. Nah, sekarang integrasi dan mungkin yang saya baca di tornya itu kan ada pendekatan blok. Nah, blok itu adalah salah satu model pendekatan dalam kompetensi based medical education untuk mengintegrasikan uh, keilmuan orang maupun keilmuan yang nanti namanya horizontal integration sama vertical integration. Itu secara umum begitu kira-kira. Oh, oke, baik, Dok. Memang sangat berbeda ya, Dok, antara sistem pendidikan yang dahulu dengan yang sekarang ya, Dok. Oke, mungkin banyak yang bertanya nih, teman-teman saya, apalagi mereka tuh mahasiswa kedokteran juga nih, Dok, dan mereka tuh kurang memiliki kompeten dalam bidang bahasa Inggris. Nah, apakah mungkin mereka sulit gitu ya, Dok, untuk survive di FK menurut pandangan dokter seperti apa ya, Dok? Harusnya enggak ya, harusnya enggak. Kenapa kok saya bilang harusnya enggak? Karena kesempatan untuk mendapatkan good marking itu seharusnya lebih bagus gitu dibandingkan dengan dulu. Kalau dulu dengan departemen base itu kan misalnya ya anatomi ya, anatomi 3 SKS semester 1 itu kan melulu subject based. Jadi mereka yang misalkan pinter misalkan di anatomi butuh hafalan ya, hafalan sama kalau misalkan pemahaman logik, tapi mostly hafalan lah anatomi. Ya itu bagus seharusnya. Sedangkan yang lain yang butuh logik ya nggak terlalu bagus. Nah, sekarang dengan buat bervariasi gitu. Jadi untuk scoringnya itu macam-macam kan. Ada PBL-nya, ada skills-nya, ada lecture session-nya. Ujian pun juga begitu, ada ujian skill, ada ujian knowledge base, kemudian ada ujian bukan ujian penilaian profesionalisme. Nah, seharusnya kalau dari sisi orang ya untuk penilaian ke orang itu menjadi lebih istilahnya itu multifaset, berbagai sudut pandang. Jadi lebih otentik gitu loh penilaiannya. Nah, seharusnya lebih lebih memungkinkan itu satu. Yang kedua, remediasinya kan masih banyak gitu. Lebih banyak dibandingkan zaman saya dulu. Zaman saya dulu remediasi itu bisa dilakukan hanya di akhir semester ganap. Nah, sekarang remediasi bisa dilakukan hampir setiap semester. Sorry. Gitu. Seharusnya lebih mungkin ya. Apakah lebih challenging atau enggak? Sama saja. Zaman dulu, kalau sekarang di di sekolah-sekolah itu kan pelajaran menurut saya pelajaran bahasa Inggris dengan kurikulum 2013 ya atau kurikulum sebelumnya lah itu sudah lebih bagus lah dibandingkan zaman dulu. Saya itu rekrutmen di FKUB itu kan berbasis merit betul. Jadi anak-anak daerah itu yang datang yang kemampuan bahasa Inggrisnya itu eh, saya aja masih bagus di daerah saya, tapi ketika sampai di Malang jadi nothing gitu kemampuan bahasa Inggrisnya. Ya jadi harus catch up dengan itu. Tapi kalau sekarang saya pikir dengan adanya HP dengan ini kan kemampuan bahasa Inggris mestinya bagus ya. Tapi saya tidak tahu apakah itu menjadi kendala sekarang atau seharusnya enggak. Harus. Ada concern gimana ya? Di pertanyaan ada concern tertentu nggak yang disampaikan? Kalau pendapat saya mungkin berbeda ya dengan teman-teman students. Sorry.
Baik dok, bagaimana tadi dok? Ya itu mungkin pendapat saya berbeda. Saya mungkin curious lebih lebih ini sih sebenarnya curious teman-teman itu gimana? Apa sih yang membuat sulit? Apa yang dipikir sulit? Kenapa kok menjadi challenging gitu mendapatkan maximum marking gitu kalau dengan saya justru tertantang gitu dengan pertanyaan di talk ini. Emang ada masalah apa gitu mungkin. Saya panggilnya siapa nih? Fatia atau Bilkis? Boleh Bilkis saja dok, boleh Bilkis. Oke. Yang mungkin diketahui Bilkis apa tuh concernnya teman-teman? Mungkin karena kan sekarang kalau banyak kita kan kalau sebagai mahasiswa kedokteran kita banyak mengambil sumber-sumber dari luar ya dok, seperti jurnal seperti itu. Nah mungkin susahnya di situ sih dok, mungkin iya challenge-nya di situ. Tapi kita harus mungkin karena kita juga harus sadar diri bahwa kita mahasiswa kedokteran kita juga harus lebih fight di bidang tersebut, apalagi untuk lebih belajar banyak hal kan dari jurnal-jurnal luar tersebut. Oke. Nah, dunia pendidikan FK ini sangat kental ya dok dengan sistem SKS dan sistem blok. Nah, menurut dokter efektifkah yang mana nih antara sistem blok maupun sistem SKS ya dok? Setahu saya ya, kebetulan saya ikut ambil bagian di drafting pedoman akademik itu sejak tahun 2007 ya, 2007 sampai saya terakhir sebelum berangkat sekolah itu 2017, kira-kira 10 tahun ya berarti. Sampai saya pergi itu masih SKS, jadi tetap SKS, cuman SKS-nya itu perhitungannya menyesuaikan dengan standar pendidikan nasional. Jadi kalau SKS seperti di fakultas lain ya, saya mestinya di gizi, di nursing, di farmasi pun bisa menggunakan perhitungan seperti di PD. Tapi kalau di fakultas lain ya, misalkan di pertanian atau di teknik, kalau SKS itu ya memang harus berjalan satu semester. Satu semester itu kan hitungannya 16 minggu. 20 minimal 16 minggu ya, bisa 20, bisa lebih. Jadi harus ada kuliah tatap muka minimal 16 kali gitu. Itu di luar ujian, di luar UTS sama UAS. Nah, kalau di PD dengan itu ada perhitungan arbitrary-nya, tapi bisa tetap nantinya dikonversi tetap SKS karena perhitungan di transkrip itu pun keluarnya harus SKS, masih harus SKS gitu. Jadi kita tetap tidak diberikan ruang yang selonggar-longgarnya gitu di pendidikan dokter dimanapun di Indonesia untuk menentukan sistem penilaiannya gitu. Jadi menurut saya sih nggak ada beda dari sisi SKS. Yang ada beda itu adalah variasi weighting pada penilaian. Contoh ya, dulu namanya tadi misalkan anatomi. Jadi course-nya, mata kuliahnya itu namanya per departemen. Anatomi sendiri, faal, fisiologi sendiri, kemudian soskes sendiri. Ya itu sendiri gitu. Soskes ya pengajar soskes, nilainya ya khusus soskes. Nah kalau sekarang mata kuliahnya kan blok integrasi, maksudnya mata kuliah integrasi misalkan mata kuliah muskuloskeletal. Nah muskuloskeletal itu yang berkontribusi di dalam muskuloskeletal itu mix antara anatomi, faal, kemudian ada bedahnya, ortopedi, ada penyakit dalam dari reumatologi. Itu involve, tapi komponen penilaian di dalam mata kuliahnya itu sebenarnya tidak jauh berbeda juga. Kalau dulu kan kalau sebelum KBK itu kan ya UTS, UAS, kuis sama ujian praktikum.
Nah, Ya, kalau sekarang komponennya PBL, UTS tetap ada, UAS tetap ada, sama ujian skill biasanya representasinya OSCE dan nanti kuis apa ujian skill lah. Ujian skill itu tergantung masing-masing penanggung jawab mata kuliah. Mau ada semacam skill test kecil-kecil gitu, formatif atau nggak ada. Itu diberikan keleluasaan bagi penanggung jawab mata kuliah. Tapi seharusnya mekanisme untuk mendapatkan penilaian itu bisa kelihatan. Itu satu dari sisi itu. Yang kedua, sekarang itu setiap penanggung jawab mata kuliah itu harus bikin alignment. Kalau dulu saya nggak ada alignment deh di awal perkuliahan itu, di kontrak perkuliahan itu kan biasanya kalau dulu istilahnya tujuan instruksional umum gitu. Jadi tujuan di mata kuliah ini itu ini. Tapi antara tujuan itu dengan soal ujian nggak match. Kalau sekarang itu ada quality assurance-nya. Jadi penanggung jawab mata kuliah itu nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh timnya program studi, tim monitoring evaluasi untuk melihat alignment apakah tujuan yang di-set di awal perkuliahan, learning objektifnya, intended learning objective, atau intended learning outcome-nya itu match dengan soal-soalnya. Jadi seharusnya ada teman-teman mahasiswa itu bisa melihat ini apa sih tujuannya. Nah, nanti meraba-raba soal ujiannya itu mestinya tidak tidak banyak melenceng dari learning objective itu. Kenapa? Karena penanggung jawab mata kuliahnya akan dimintai pertanggungjawaban, nanti akan dievaluasi. Gitu. Seharusnya kesempatan untuk mendapatkan nilai itu menjadi lebih tinggi dengan SKS itu karena kisi-kisinya itu udah kelihatan gitu di ILO itu ya, di intended learning outcome itu. Nah, itu yang dijadikan salah satu basis perhitungan SKS-nya. Jadi yang knowledge base berapa, yang skill berapa, yang perilaku profesionalnya berapa persen. Gitu. Jadi dilihat di buku MKK. Nah, yang saya justru pernah melihat adik-adik itu teman-teman mahasiswa itu tidak aware, tidak catch up dengan buku MKK gitu. Jadi dianggap lalu aja, yang penting rahasia internalnya kakak kelas gitu. Tapi nggak dilihat buku MKK itu, padahal buku MKK itu, buku mata kuliah kompetensi itu kan update terus. Kenapa? Karena update terus. Karena penanggung jawab mata kuliah itu dievaluasi gitu untuk mengupdate. Ini kok nggak cocok sih antara ujiannya dengan learning objektifnya. Karena sekarang diminta akuntabilitas. Kalau dulu nggak ada akuntabilitas. Dulu semacam kita beragama gitu sesuai dengan hati dan keyakinannya masing-masing gitu. Jadi kalau ngajarnya modelnya begini ya keluarnya model begitu gitu. Terserah pengajarnya itu. Jadi ngomongnya tujuan instruksinya A gitu, nanti keluar soalnya Z itu memungkinkan. Belum lagi ada begini, ada departemen itu yang tidak pernah ngasih nilai A. A itu hanya nilai Tuhan katanya begitu. Jadi di situ anak terpandai di angkatan saya itu dapatnya itu B gitu. Dia menggerutu, sebagian nangis gitu. Kenapa sih B padahal saya bisa gitu. Tapi departemennya bilang aja itu nilai hanya untuk Tuhan gitu. Jadi kalau untuk nilai untuk mahasiswa itu ya C+ itu kamu sudah harus bersyukur gitu. Ya sudah, gimana? Kalau sekarang nggak boleh begitu. A itu adalah achievement maksimum, bukan berarti A itu sama dengan Tuhan, bukan. Tapi A itu adalah maximum achievement. Gitu. Oke, baik dok. Berarti memang tidak ada bedanya ya dok antara sistem, maksudnya ada kekhususan masing-masing lah di antara sistem tersebut ya dok.
Iya, iya. Jadi ada serupa tapi tak sama lah. Wah, iya. Oke, baik dok. Eh, nih, fakultas kedokteran tuh sangat kental ya dok. Maksudnya bukan dipandangnya itu seperti kayak fakultas yang terberat nih, fakultas yang ya pokoknya orang-orang keren bisa masuk fakultas kedokteran. Nah, pokoknya berat mata kuliahnya juga berat-berat seperti itu, Dok. Nah, tapi di lain sisi juga kita harus kita harus mengikuti organisasi dan kepanitiaan-kepanitiaan ya, Dok, untuk meningkatkan soft skill kita. Nah, Mm-mm. menurut Dokter, apakah mengikuti organisasi dan kepanitiaan itu penting, Dok? Hmm, Mm-mm. saya eh, jadi saya selama kuliah itu yang saya tidak diterima organisasi itu cuma Lakesma doang. Jadi saya tidak boleh ikut Lakesma karena sudah kebanyakan gitu katanya. Saya di Hmm. LPM iya, di LKI iya, di BEM iya, BPM juga sebelum dulu namanya LM ya, Legislatif Mahasiswa. Jadi semester 1 itu saya sudah di LM. Dengan zaman dulu kata teman-teman ya, A itu nilai A itu susah gitu. Cuman Mm-mm. memang target saya bukan itu target ya saya punya target sendiri gitu dengan my self development gitu. Saya tahu ukuran saya measure ukuran saya, jadi saya tahu target saya di mana dan uh, saya apa ya fulfilling apa yang saya cari juga gitu. Jadi hidup saya bukan bukan cuma di kelas gitu, tapi juga ada menurut saya ini juga ada di dunia dunia nyata yang saya pikir yang tidak bisa saya lepaskan adalah kehidupan baru organisasi Hmm. karena saya Oh, menemukan mungkin. kenapa? Oh iya, maaf dok, tadi sedikit terputus dok. Oh, briefing ini nggak tahu kenapa. Ya baik Ya dok, sudah jadi lancar. oke ya kalau kalau saya justru justru ya jadi untuk memberikan motivasi yang diperhitungkan oleh lembaga-lembaga penerima kerja, lembaga-lembaga internasional maupun nanti untuk career development itu justru ya lebih sering itu adalah kemampuan leadership kita, kemampuan leadership manajemen kita. Jadi misalkan di LPDP itu oke, prasyarat itu adalah IPK. IPK itu prasyarat doang. Tapi kan prasyaratnya itu biasanya minimal, misalkan minimal 3 gitu. Nah kalau saya misalkan IPK-nya tiga setengah atau 3,7 kan sudah beyond. Nah itu sudah memenuhi syaratnya. Tapi syarat yang paling dipertimbangkan itu adalah kemampuan kita problem solving, komunikasi, troubleshooting masalah dan leadership kita. Nah, itu yang tidak mungkin ya tidak didapatkan dulu di bangku perkuliahan. Meskipun sekarang dengan PBL kita berharap itu terasa. Jadi anak-anak yang tipe anak-anak yang utun itu kemampuan leadershipnya juga terasa di dalam PBL gitu setidaknya. Jadi tidak benar-benar zero. Komunikasinya juga diasah di PBL. Tapi kalau misalkan pengalaman organisasi di luar itu ekstrakurikuler, ya menurut saya pribadi khususnya itu juga penting gitu. Ya minimal satu LSO lah gitu selama hidup jadi mahasiswa gitu. Jangan sampai selama hidup mahasiswa nggak ada bau-bau organisasinya gitu. Oke baik dok. Berarti memang sangat penting ya dok organisasi dan kepanitiaan ini karena untuk mengasah mengasah leadership kita, problem solving kita nanti di dunia kerja seperti itu ya dok. Oke. Nah di Fakultas Kedokteran tidak hanya di Fakultas Kedokteran sih, di fakultas-fakultas lain juga itu kan ada TA dan skripsi ya dok ya. Nah itu apakah keduanya itu berbeda atau sama sama dok eh, dan kita juga sering mengenal itu ada sempro dan semhas. Nah itu dan apa sih itu definisi dari sempro dan semhas tersebut dok?
apakah dokter ada tips ya dok untuk apa ya supaya biar sempro dan semhasnya itu berjalan dengan lancar? Silakan dok. Kok bisa ada pertanyaan begitu? Kenapa ya, Bilkis? Yang mana? Yang sempro sama semhas, kenapa kok ada muncul pertanyaan kayak gitu? Karena teman-teman saya banyak yang bertanya itu dok. Karena kan kita Oh, juga mahasiswa masih baru ya dok, jadi yang kepo-kepo gitu ya dok. oke. Jadi skripsi dan tugas akhir itu hanya perbedaan istilah saja. Jadi kalau zaman dulu atau secara umum dibedakan antara S1, S2, S3 itu di Indonesia ada beda istilah nih. Jadi kalau S1 dia ekspektasinya dari sisi eh, scholarship kesarjanaan itu dia bisa melakukan sintesis, wujudnya itu bentuk apa ya, hasil tulisan yang namanya skripsi. Jadi skripsi itu istilah generik. Kemudian kalau S2 itu tesis, kalau S3 disertasi. Nah, kalau di UK beda. Di UK itu tesis itu untuk S3 gitu. Kalau S2 disertasi malah. Nah, jadi agak beda. Kalau S1 nggak ada istilah skripsi atau itu ya, cuman uh, bachelor essay gitu aja. Atau ada juga sebagian menyebut tesis. Nah, tugas akhir itu istilah legal. Jadi di peraturan khususnya Brawijaya itu setiap mahasiswa sebelum menamatkan sarjananya, untuk sebelum mendapatkan gelar sarjananya harus menyelesaikan tugas kesarjanaan yang disebut dengan tugas akhir. Jadi namanya saja TA. Nah, kita memang Brawijaya itu kedokterannya sejak tahun 90-an itu sudah terkenal. Kita yang nggak pernah hilang itu TA-nya. Dan itu ditularkan kepada adik-adiknya. Entah nursing, gizi, kemudian gigi, terus farmasi itu ya sampai sekarang tetap ada tugas akhir. Selain itu karena memang secara nasional pun sekarang akhirnya ada tugas akhir itu. Intinya tugas akhir itu adalah karya ilmiah. Jadi kalau orang masuk ke higher education itu kemampuan generiknya itu diwujudkan dalam bentuk karya tulis, karya ilmiah. Nah, kalau sarjana, karya ilmiahnya itu secara legal disebut, ada yang menyebut skripsi secara legal, ada yang menyebut tugas akhir, karya tugas akhir. Nah, regulasi untuk menghasilkan karya ilmiah ini sebagai masterpiece kesarjanaan itu macam-macam gitu. Ada yang menggunakan, jadi untuk membantu itu proses coachingnya, proses facilitating itu dengan melakukan fasilitasi pada penyusunan proposal, saat hasil, dan saat penulisan akhir gitu. Nah, sehingga ada istilah sempro. Sempro itu seminar proposal. Seminar proposal artinya idenya itu dituangkan secara formal ke dalam bentuk karya tulis dengan kaidah-kaidah penulisan ilmiah, citasinya, kemudian penulisan bahasa yang baik, yang baku, kemudian sistematikanya itu yang menggambarkan alur berpikir yang koheren, yang logik gitu, tidak tahu-tahu turun dari langit idenya itu, atau bangun dari tidur ada ide kemudian saya mau begini, enggak, tapi ada yang tata cara penulisan yang sudah disepakati kalangan kalangan akademik itu. Jadi memenuhi kriteria itu, seminar proposal. Oke, nanti peer atau pengujinya itu akan menentukan apakah proposal ide untuk melakukan proyeknya itu disetujui atau tidak.
disetujui dalam artian visible untuk dilaksanakan selama periode studi gitu. Nah, kalau sudah lulus berarti project itu visible untuk dilakukan. Jadi bukan semata-mata untuk mendapatkan nilai, tapi yang paling penting itu ini visible nggak untuk dilakukan gitu. Jadi nggak terlalu tinggi, juga nggak terlalu rendah kualitasnya. Nggak sekedar essay saja, tapi benar-benar memiliki kualitas research, kualitas akademis. Nah, terus dilakukan dengan bentuk project, setelah ada hasilnya dilaporkan. Nah, itu pun sebenarnya untuk memfasilitasi, untuk membantu. Seminar hasil itu adalah untuk membantu mahasiswa itu, hasilnya itu nanti diapakan, bagaimana ditulisnya, kemudian bagaimana diinterpretasikannya. Nah, dalam bentuk seminar hasil, atau biasanya kalau ini tugasnya apa namanya istilahnya, seminar TA ya, seminar kalau di dulu sih misalnya sih seminar apa tugas akhir gitu ini, atau ada juga yang disebutkan seminar hasil. Jadi menurut saya sih sama aja seminar hasil. Itu kali ya. Lebih jelasnya secara legal lihat di panduan penulisan tugas akhir. Kan itu kita punya. Oke, baik.